Halo semuanya, langsung aja ya kita masuk ke sesi bedah materi kali ini. Kita bakal ngebongkar habis rahasia gimana sih para trader profesional itu bisa tetap survive dan bahkan dapat cuan luber-luber di tengah pasar saham yang lagi gonjang-ganjing gak karuan. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa trader pro tuh gampang banget nemu saham multi-bagger jauh sebelum harganya terbang ke bulan? Nah, yang menarik, jawabannya itu ternyata bukan cuma dari melototin grafik saham tiap hari loh. Rahasianya justru ada di satu metodologi riset yang super spesifik dan repeatable, kayak yang biasa dipakai sama Coach Jeffrey dari Stockbiz. Kita bakal lihat gimana mereka bisa ngendus peluang itu sebelum pasar pada sadar. Buat bongkar semua rahasia itu, di penjelasan kita hari ini kita bakal ngelewatin 5 poin utama. Mulai dari badai makro versus ekonomi domestik, sektor pilihan di tengah krisis, rahasia nemuin saham multi-bagger, cara numpang momentum saham konglo, sampai yang paling penting, psikologi buat investor pemula. Yuk, langsung kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama, badai makro versus ekonomi domestik. Dengar-dengar berita global lagi serem ya, eskalasi perang di Timur Tengah, harga minyak yang katanya siap-siap tembus $100, sampai arus dana asing yang kabur gara-gara rebalancing MSCI. Bikin panik kan? Tapi tunggu dulu, kalau kita perhatiin baik-baik ke dalam negeri, daya beli domestik kita justru lagi dalam fase pemulihan yang kuat. Kok bisa? Iya, karena peredaran uang M0 dan M1 kita itu naik sampai 20%. Belum lagi didukung sama stimulus perbankan yang masif banget, nyentuh 200 triliun rupiah. Jadi fundamental domestik kita ini bener-bener jadi bantalan penahan guncangan yang super solid. Nggak perlu panik berlebihan. Lanjut ke bagian kedua, sektor pilihan di tengah krisis. Nah, dari materi yang kita bedah, pertanyaannya adalah di mana para smart money ini ngumpat pas market lagi horor. Ternyata mereka lagi asyik markir dana di 3 sektor spesifik. Pertama, kelapa sawit atau CPO, yang dapat angin segar dari rencana kebijakan B50 di bulan Juli nanti. Kedua, batu bara, khususnya yang berkalori tinggi. Nah, 2 sektor ini enak banget buat dipakai trading. Terus yang ketiga, perbankan. Valuasinya lagi pada murah nih, tapi bisa ngasih yield dividen sampai 8-10%. Ini sih spot idaman banget ya buat investasi jangka panjang. Tapi, selain 3 sektor fundamental tadi, kalian tahu nggak momentum paling liar sekarang ada di mana? Jawabannya ada di saham konglo. Bener banget, saham-saham punya grup konglomerat raksasa, kayak grup Bakri contohnya, justru lagi kuat-kuatnya nopang IHSG kita di tengah ketingkah outflow pasar yang meluas. Saham-saham ini seakan-akan berubah jadi safe haven, alias tempat berlindung yang penuh momentum buat para big player. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga yang paling ditunggu-tunggu, rahasia menemukan saham multi-bagger. Saringan 3 langkah ini persis yang dipakai sama Coach Jeffrey buat nemuin saham kayak sini dan MDRN sebelum harganya meroket. Ini bukan tebak-tebakan loh. Langkah pertama, pastikan kalian cek dulu siapa pemilik di baliknya. Langkah kedua, nah ini yang butuh effort, baca dalam-dalam laporan public expose dan berita-beritanya. Langkah ketiga, cari turnaround story atau cerita kebangkitan yang tersembunyi dari data-data tadi. Ingat, jangan cuma ngandelin feeling atau rumor grup. Biar lebih kebayang, kita bedah kasus saham MDRN. Di permukaan, perusahaan ini kelihatan lagi berdarah-darah secara finansial. Tapi kalau kita mau gali beritanya lebih dalam, ternyata ada hidden gem. Mereka baru aja kerjasama bareng BUMN Tiongkok buat pasok alat kesehatan. Dan yang paling gila, proyek raksasa ini tuh cuma butuh capex atau modal yang super kecil. Jelas dong, ini langsung nyiptain potensi turnaround bisnis yang masih buat perusahaan yang sebelumnya dianggap sebelah mata. Kasus yang mirip-mirip juga kejadian di saham sini. Kalau dihitung pakai logika biasa, angkanya nggak masuk akal. Masa iya, perusahaan yang baru diakuisisi figur konglomerat tiba-tiba dapat kontrak batubara super fantastis senilai 29 triliun rupiah. Padahal uang kas mereka cuma 80 miliar. Buat mereka yang jeli, ketimpangan angka ini adalah sinyal super terang kalau bakal ada aksi korporasi gede-gedean, kayak rights issue buat ngebuka nilai perusahaannya. Dan yaps, analis yang peka udah nangkep peluang ini jauh sebelum harga sahamnya terbang. Sip, lanjut ke bagian keempat, menunggangi momentum saham konglo. Terus gimana caranya kita bisa ikutan riding saham konglo yang pergerakannya volatil ini? Nah, kita butuh kombinasi 2 senjata utama. Pertama, analisis teknikal. Ini wajib banget buat nyari level support yang kuat biar kita bisa ngebatasin risiko kerugian. Tapi, teknikal doang nggak cukup guys. Senjata kedua adalah smart money flow. Kita harus super ketat ngelacak kemana arah duit asing dan konglomerat ini ngalir. Intinya, kita cuma mau masuk dan buy kalau para raksasa di market ini juga lagi pada borong. Coba bayangin angka ini, 100 miliar rupiah.
Uang segede ini ketahuan masuk cuma dalam sehari ke satu saham doang, kayak yang kejadian di PT RO. Ini sih jelas bukan kebetulan. Ini adalah konfirmasi valid kalau big fund asing lagi habis-habisan ngedefend atau ngelindungin aset-aset konglomerasi ini. Bisa ngebaca pergerakan 100 miliar ini ngasih kita insight yang jauh lebih powerful daripada cuma sekedar nebak-nebak angin. Terakhir, bagian kelima, dan menurut saya ini yang paling krusial buat kita semua. Psikologi penting, investor, pemula. Resapin deh mindset ini. Pas market lagi di pucuk atau all-time high, terus semua orang di sekitar kalian tiba-tiba kena FOMO akut, saking takutnya nggak kebagian cuan, justru di momen itulah kalian harus mulai ngerasa takut dan perbanyak simpanan cash. Tapi sebaliknya, pas market lagi hancur-hancuran dan semua orang panik, itu sebenarnya diskon besar-besaran buat serok saham-saham bagus. Mentalitas yang kebalik dari kerumunan inilah yang misahin antara pemenang dan pecundang di market. Dan biar kalian nggak stres ngadepin roller coaster market, aturan emasnya cuma satu. Kalian mutlak harus pakai uang dingin. Maksudnya, uang yang emang udah kalian ikhlasin kalau amit-amit terjadi kerugian. Jangan pernah pakai uang buat bayar cicilan atau uang dapur ya. Pakai uang dingin ini satu-satunya cara biar mental kalian tetap waras, tetap bisa mikir logis, dan nggak panikan waktu portofolio kalian tiba-tiba warnanya merah semua. Satu lagi poin penting nih, kita harus ngubah total cara pandang kita tentang cut loss. Masih banyak yang nganggap cut loss itu sekedar rugi atau buang-buang uang. Padahal bukan. Cut loss itu adalah strategi pertahanan yang wajib dilakuin biar portofolio kalian gak nyangkut parah dan jadi uang mati. Belajar buat motong kerugian dengan cepat itu bentuk perlindungan aset loh, bukan tanda kegagalan. Nah, sebagai penutup bedah materi kita hari ini, ada satu pertanyaan tajam yang harus kalian jawab sendiri. Nanti, kalau ada berita makro jelek lagi yang bikin market panik massal, kalian mau ngapain? Mau ikut-ikutan lari terbirit-birit sama kerumunan? Atau kalian bakal ambil napas panjang, cek data, dan mulai pakai semua strategi tadi buat nemuin saham pencetak untung 500% berikutnya? Pilihan selalu ada di tangan kalian. Tetap semangat riset, dan sampai ketemu di penjelasan mendalam kita selanjutnya.